minggu kedua bulan Sya'ban. Tidak terasa telah 10 hari atau 11 hari kita bersamanya. Bulan Sya'ban yang terletak di antara bulan Rajab dan Ramadan ini seringkali dilalaikan oleh kebanyakan manusia, sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Zalika syahrun yaqulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan," yang artinya ini adalah bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu antara bulan Rajab dan Ramadan. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Banyak orang yang lalai, bahkan sebagian menjadikan bulan Sya'ban ini sebagai bulan pelampiasan. Mereka berkata, mumpung Ramadan belum tiba, maka kita puas-puaskan untuk melakukan kesenangan kita di bulan ini. Nanti kalau sudah Ramadan tiba, puasa kita bisa tidak sah karenanya. Itu kata mereka. Dan kalimat-kalimat senada seperti ini kadang-kadang muncul dalam masyarakat kita sebagai bentuk betapa tertipunya mereka di bulan Sya'ban ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW menyatakan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang istimewa, sebab bulan ini adalah bulan diangkatnya amal manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai kelanjutan hadis di atas tadi yang berbunyi, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, yang artinya di bulan inilah amal perbuatan manusia diangkat kepada Rabb semesta alam. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Itulah keutamaan bulan Sya'ban yang pertama, yakni bulan diangkatnya amal manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan kedua bulan Sya'ban adalah pada pertengahannya. Itulah yang sering kita kenal dengan istilah nisfu Sya'ban. Rasulullah SAW bersabda mengenai keutamaan nisfu Sya'ban ini, sebagaimana sabdanya yang berbunyi, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahidin," yang artinya sesungguhnya Allah memeriksa pada setiap malam nisfu Sya'ban, lalu Dia mengampuni seluruh makhluk-makhluknya kecuali orang-orang yang berbuat syirik dan orang-orang yang senantiasa bermusuhan dengan saudaranya sesama kaum muslimin dan tetangganya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam hadis lain diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bertolak pada malam nisfu Sya'ban atas hamba-hambanya dan akan mengampuni mereka kecuali orang-orang yang meninggalkan sholat, tidak berzakat, durhaka kepada kedua orang tuanya, saksi palsu, peminum khamar, pendendam, dan orang-orang yang senantiasa hasud atau dengki. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, lalu apakah amalan bulan Sya'ban yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Ini penting untuk kita ketahui dan kita amalkan, sebab selain menghidupkan sunnah, mengikuti contoh dan teladan dari Rasulullah SAW adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim," yang artinya, katakanlah hai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Amalan di bulan Sya'ban yang pertama yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan memperbanyak puasa sunnah, sebagaimana sabda beliau yang berbunyi, "Haddatsana Usamah bin Zaid qala
ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min suhuri ma tasumu min Sya'ban. Qala zalika syahrun yanqulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaim. Yang artinya Usamah bin Zaid berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa di suatu bulan melebihi puasa sunnahmu di bulan Sya'ban. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ini adalah bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu antara bulan Rajab dan Ramadan. Di bulan inilah amal perbuatan manusia diangkat kepada Rabb semesta alam. Aku ingin, kata Rasulullah, saat amalku diangkat, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban, sekaligus menginginkan agar ketika amalnya diangkat pada bulan Sya'ban ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sedang berpuasa. Dan Ummul Mukminin Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Dari keterangan di atas, tahulah kita bahwa berpuasa sunnah di bulan Sya'ban menjadi begitu istimewa karena pada bulan ini amal kita diangkat, dan sekaligus puasa Sya'ban merupakan persiapan puasa di bulan Ramadan. Amalan kedua pada bulan Sya'ban ialah melunasi hutang-hutang puasa kita, khususnya bagi wanita yang masih belum selesai mengqadha puasa Ramadan sebelumnya. Demikianlah pula bagi kita untuk mengingatkan keluarga kita agar memanfaatkan bulan Sya'ban ini bagi yang belum selesai mengqadha puasanya agar segera menyelesaikannya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, amalan ketiga pada bulan Sya'ban ialah memperbanyak ibadah dan amal soleh lainnya secara umum, seperti menggiatkan salat rawatib, qiyamul lail, tilawatil Quran, bersedekah, bersolawat, berzikir dan lain-lain sebagainya. Mengingat bahwa bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal kita, maka alangkah baiknya kalau amal kita benar-benar bagus pada bulan ini, dengan catatan tetap sesuai dengan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun amalan malam nisfu Sya'ban merupakan salah satu malam yang tidak akan ditolak doa seorang hamba, sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, khamsul layalin la turaddu fihi da'wa awwalu lailatin minar Rajab wa lailatin nisfi min Sya'ban wa lailatil Jumu'ah wa lailatil Fitri wa lailatin Nahar, yang artinya 5 malam yang tidak akan ditolak doa seorang hamba, yakni malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri, dan malam Idul Adha atau Idul Kurban. Hadis riwayat Ibnu Asakir dari Abi Umamah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu ulama-ulama kita terdahulu menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini, di mana sejak awal maghrib mereka bermunajat mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surah Yasin sebanyak 3 kali dengan niat atau doa. Yang pertama, mohon panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mohon rezeki yang halal dan banyak untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mohon agar ditetapkan iman dan Islamnya dan kelak dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Perbuatan baik yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita terdahulu, di mana mereka menghidupkan antara maghrib dan isya, yang itu merupakan waktu-waktu yang mustajabah, yakni waktu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doa
sebab itu jangan ragu-ragu menghidupkan malam yang mustajabah dan doa dengan doa dan munajat, sebab itu lebih baik daripada kita melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Terlebih lagi kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, keluarga kita, sanak saudara kita dan handai tolan kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa menjalankan segala perintah-perintah Allah serta menjauhi segala larangan-larangannya, sehingga kelak kita dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama golongan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, dan tentunya harapan kita kelak agar kita dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin.